มามีผู้หวังดีทั้งจากในและนอกวงการฟุตบอลได้โทรศัพท์หรือเข้ามาพูดคุยสอบถามและชักชวนให้แป้งตัดสินใจ Why not kita ambil, tapi kita takkan dapat macam Indonesia dengan Filipina dia ramai perempuan dia yang berkahwin dengan luar negara semua banyak. Wah, ini jelas bisa mendadak kemparkan ASEAN. Tepat hari ini, Ketua Panitia SEA Games, Madam Pang, terima surat dari FIFA dan CAS. Malaysia resmi didiskualifikasi dari SEA Games terkait banding ditolak dokumen palsu 7 naturalisasi. Reaksi Madam Pang sangat keras. Indonesia gantikan Malaysia di semifinal. Presiden FAM Datuk Hamidin gak terima. Sampai sebut Indonesia begini. Benarkah? Alhamdulillah, kabar gembira. Nova Arianto beri kabar super duper bagus. Apakah dia resmi ditunjuk juga jadi pelatih timnas U23 gantikan Indra Syafri? Temukan jawabannya di sini. Wih, ini baru jos banget. Asnawi kembali membuat heboh mendadak tantang keras PSSI untuk buktikan fakta di balik pemecatan STY. Apakah langsung membuat Erick Thohir mundur hari ini? Yuk simak video sampai selesainya guys. Sebelum dimulai pembahasan, mohon bantuannya untuk subscribe channel ini, agar tidak ketinggalan info Timnas Indonesia. Dilansir dari situs web Fiksi Garuda, tepat hari ini, Ketua Panitia SEA Games 2025 Thailand, Nual Pan Lam Sam, atau Madam Pang, melontarkan pernyataan paling keras sepanjang penyelenggaraan Pesta Olahraga Asia Tenggara tahun ini. Dalam konferensi pers darurat yang digelar hari ini, Madam Pang secara terbuka mengungkap bahwa panitia menerima surat resmi dari FIFA dan Pengadilan Arbitrase Olahraga, CAS, yang menyatakan banding timnas Malaysia ditolak secara final terkait penggunaan dokumen palsu dalam proses naturalisasi 7 pemain. Pernyataan tersebut langsung mengubah peta kompetisi. Tanpa basa-basi, Madam Pang menegaskan bahwa isi surat itu memerintahkan pelarangan total timnas sepak bola Malaysia dari seluruh ajang resmi, termasuk SEA Games 2025. Keputusan itu bersifat mengikat dan harus dieksekusi segera. Ini bukan isu teknis, ini pelanggaran serius terhadap integritas sepak bola, tegas Madam Pang dengan nada dingin. FIFA dan CAS tidak memberi ruang kompromi, banding ditolak, sanksi berlaku sekarang. Diskualifikasi tanpa tawar. Atas dasar surat tersebut, Panitia SEA Games 2025 mendiskualifikasi Malaysia dari babak semifinal. Keputusan ini disebut diambil setelah rapat tertutup yang berlangsung hingga dini hari, dihadiri perwakilan federasi, komite disiplin, dan tim hukum penyelenggara. Sebagai ketua panitia, saya tidak akan menyelamatkan siapapun yang melanggar aturan, seberapa besar pun nama federasinya, kata Madam Pang. Jika hari ini kita lunak, besok kebohongan akan dianggap normal. Langkah ini sontak memicu kejut regional. Diskualifikasi di fase krusial dinilai sebagai tamparan keras bagi sepak bola Malaysia dan peringatan terbuka bagi federasi lain di Asia Tenggara agar tidak bermain di wilayah abu-abu regulasi. Indonesia naik kelas ke semifinal. Seiring diskualifikasi Malaysia, panitia mengumumkan keputusan lanjutan yang tak kalah kontroversial. Timnas Indonesia ditetapkan sebagai pengganti resmi di semifinal SEA Games 2025. Penunjukan ini merujuk langsung pada regulasi kompetisi dan klasemen akhir grup. Indonesia dinilai sebagai tim paling berhak setelah kemenangan meyakinkan 3-1 atas Myanmar pada laga yang berlangsung semalam. Hasil tersebut, dikombinasikan dengan parameter teknis turnamen, menempatkan Indonesia di posisi teratas untuk mengambil slot kosong. Ini bukan hadiah, ini konsekuensi regulasi, ujar Madam Pang. Indonesia menang di lapangan, Malaysia kalah di meja hukum. Pernyataan itu menjadi sorotan tajam dan segera viral di berbagai platform. Di kubu Indonesia, keputusan ini disambut sebagai pembenaran atas perjuangan di lapangan. Kami tidak meminta jalur khusus, kami hanya bermain jujur, kata salah satu ofisial tim Indonesia. Isi surat FIFA dan CAS, pelanggaran sistemik. Madam Pang membeberkan bahwa surat dari FIFA dan CAS menyoroti ketidaksesuaian fundamental dalam dokumen naturalisasi 7 pemain Malaysia. Pelanggaran tidak dinilai sebagai kesalahan administratif ringan, melainkan cacat sistemik yang mencederai prinsip eligibilitas pemain. CAS menyebut bukti-bukti yang diajukan tidak cukup membantah temuan awal. Itu kalimat hukum yang sangat keras, ungkap Madam Pang. Artinya, masalah ini bukan persepsi, tapi fakta. FIFA lanjutnya, secara eksplisit meminta penyelenggara menegakkan sanksi tanpa penundaan demi menjaga kredibilitas turnamen dan pesan moral bagi federasi lain. Reaksi keras dan tekanan politik olahraga. Keputusan ini memantik reaksi berlapis. Sejumlah federasi menyatakan dukungan terhadap sikap tegas panitia. Namun tekanan politik olahraga juga menguat. Madam Pang mengakui adanya komunikasi intens dari berbagai pihak sejak kabar ini beredar. Saya menerima banyak telepon, tapi aturan tidak bisa dinegosiasikan lewat lobi, katanya tegas. SEA Games bukan tempat memutihkan pelanggaran. Ia menambahkan bahwa empati terhadap pemain tetap ada, namun tanggung jawab hukum berada pada sistem federasi. Pemain adalah korban dari keputusan yang salah di level atas, ujarnya.
SEA Games di persimpangan integritas. Madam Pang menutup konferensi pers dengan pernyataan yang dianggap sebagai manifesto integritas SEA Games 2025. Turnamen ini akan berjalan bersih atau tidak sama sekali. Saya memilih yang pertama, meski berisik dan tidak populer. Dengan keputusan ini, SEA Games 2025 memasuki fase paling panas, bukan hanya karena persaingan di lapangan, tetapi karena penegakan hukum olahraga yang nyata. Indonesia kini resmi melangkah ke semifinal, sementara Malaysia harus menelan konsekuensi paling pahit dalam sejarah partisipasinya di ajang ini. Peta kekuatan berubah, pesan dikirimkan, dan SEA Games 2025 mencatat hari ini sebagai momen ketika aturan berbicara lebih keras daripada nama besar. Reaksi keras Datuk Hamidin, tolak keputusan, serang Indonesia, ancang-ancang lapor ke AFC. Kegemparan belum berakhir. Dari Kuala Lumpur, Presiden Federasi Sepak Bola Malaysia, FAM, Datuk Hamidin Muhammad Amin melontarkan reaksi keras dan penuh kemarahan. Ia secara terbuka menyatakan tidak menerima keputusan diskualifikasi Malaysia dan menilai langkah panitia SEA Games 2025 sebagai keputusan sepihak yang syarat kepentingan. Saya menolak keputusan ini tidak adil dan tidak proporsional, ujar Datuk Hamidin dalam pernyataan resminya. Ia menyebut proses yang berujung pada diskualifikasi sebagai cacat prosedur dan menilai federasinya tidak diberi ruang pembelaan yang setara. Lebih jauh, Datuk Hamidin menyerang keputusan meloloskan Indonesia ke semifinal. Menurutnya, Indonesia tidak pantas menggantikan Malaysia, karena dalam pandangannya, kelolosan harus ditentukan murni dari hasil pertandingan di lapangan, bukan akibat sanksi administratif yang masih dipersengketakan. Indonesia tidak berhak atas slot itu. Semifinal harus ditentukan oleh performa kompetitif, bukan keputusan meja hijau yang dipaksakan, katanya. Pernyataan tersebut langsung memantik kontroversi baru dan memperlebar tensi rivalitas kawasan. Datuk Hamidin juga mengungkap rencananya untuk membawa persoalan ini ke tingkat yang lebih tinggi. Ia mengklaim akan menghubungi jaringan dan relasi di level konfederasi. Saya akan melaporkan hal ini kepada sahabat-sahabat saya di Federasi AFC. Kami tidak akan diam ketika federasi kami diperlakukan seperti ini, tegasnya. Ancaman itu menandai eskalasi konflik dari level turnamen regional ke ranah politik sepak bola Asia. Datuk Hamidin menegaskan FAM akan menempuh semua jalur hukum dan diplomatik yang tersedia untuk membatalkan sanksi dan memulihkan posisi Malaysia. Di sisi lain, pernyataan tersebut justru memperkuat sikap panitia SEA Games 2025. Sumber internal penyelenggara menyebut keputusan telah final dan tidak bergantung pada tekanan atau lobi. Regulasi tidak tunduk pada pernaman, ujar turnamen. Dengan saling serang pernyataan ini, polemik SEA Games 2025 memasuki babak paling panas. Satu kubu berbicara soal integritas dan finalitas hukum, kubu lain mengangkat narasi ketidakadilan dan perlawanan. Sementara itu, Indonesia tetap melangkah ke semifinal dengan sorotan tajam publik Asia Tenggara tertuju penuh ke satu panggung, SEA Games 2025. Tapi tunggu, benarkah kabar tersebut? Simak hasil penelusuran admin di akhir video ini ya guys. Pelatih Timnas Indonesia U22, Indra Syafri, akhirnya buka suara setelah Garuda Muda dipastikan gagal melaju ke semifinal SEA Games 2025. Ia menegaskan siap memikul penuh tanggung jawab atas hasil mengecewakan tersebut. Meski menutup laga terakhir Grup C dengan kemenangan meyakinkan 3-1 atas Myanmar, nasib Timnas Indonesia U22 tetap tak berubah. Mereka tersingkir dan gagal mempertahankan medali emas yang diraih pada edisi sebelumnya. Dalam duel yang berlangsung di 700th Anniversary Stadium, Chiang Mai, Jumat 12 Desember 2025 pukul 18.00 WIB, Indonesia sempat dibuat kerepotan di babak pertama. Bahkan gawang Garuda Muda lebih dulu bobol melalui sepakan Min Mau U pada menit ke-29. Namun jelang turun minum, asa Indonesia kembali menyala ketika Tony Firmansyah sukses mencetak gol penyama kedudukan. Di babak kedua, perjuangan para pemain akhirnya membuahkan hasil. Memasuki 10 menit terakhir, dua pemain pengganti tampil sebagai pahlawan dengan mencetak 2 gol tambahan yang memastikan kemenangan Indonesia 3-1. Sayangnya, 3 poin ini belum cukup. Indonesia hanya finish di posisi kedua Grup C, dengan 3 poin di bawah Filipina yang mengoleksi 6 poin. Situasi di klasemen runner-up terbaik pun tak memihak. Meski sama-sama mengemas 3 poin, Indonesia kalah produktivitas gol dari Malaysia, sehingga tiket semifinal tak bisa diamankan. Selepas pertandingan, Indra Syafri menyampaikan permintaan maaf dan menegaskan bahwa kegagalan ini berada di bawah tanggung jawabnya. Pertama, kita nggak lolos grup. Secara teknis, orang yang paling bertanggung jawab adalah saya, ujar Indra.
Saya mohon maaf kepada seluruh masyarakat Indonesia. Saya ulangi, secara teknis ini tanggung jawab saya. Terima kasih. Dengan demikian, kiprah Timnas Indonesia U22 di SEA Games 2025 harus terhenti lebih cepat dari harapan banyak pihak. Asnawi Mangkualam benar-benar dibuat geram setelah namanya kembali dikaitkan dengan isu keretakan ruang ganti Timnas Indonesia. Kemarahannya mencuat setelah mendengar pernyataan anggota Exco PSSI, Arya Sinulinga, yang lewat kanal YouTube pribadinya menyebut adanya masalah internal ketika Timnas Indonesia melawat ke markas Cina dalam laga ronde ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 pada 15 Oktober 2024. Pada pertandingan tersebut, Asnawi dipercaya mengenakan ban kapten, sesuatu yang sempat menimbulkan perdebatan publik. Pasalnya, 5 hari sebelumnya saat menghadapi Bahrain, posisi kapten dipegang oleh Jay Itzes. Pergantian kapten inilah yang kemudian memantik berbagai spekulasi. Namun, Asnawi menegaskan tidak ada persoalan apapun di ruang ganti saat menghadapi Cina. Ia bahkan menantang siapapun untuk membuktikan ucapannya salah, sekaligus buka-bukaan soal siapa sumber yang menyebarkan isu tersebut. Saya pertegas, tidak ada masalah apapun di ruang ganti melawan Cina, tegas Asnawi melalui akun Instagram pribadinya. Jika ada yang membantah, silahkan ungkap di publik siapa orangnya, pemain, pelatih, atau ofisial. Backport FC itu juga meluruskan berbagai isu lain, termasuk soal pergantian komposisi pemain. Ia menegaskan bahwa semua keputusan yang dibuat pelatih murni berlandaskan strategi. Permasalahan kapten sudah saya jelaskan sebelumnya, kata Asnawi. Soal komposisi pemain, itu lebih baik ditanyakan langsung ke pelatih. Dengan statement seperti itu menjadi jelas bahwa perubahan pemain bukan karena masalah ruang ganti. Tak berhenti di situ, Asnawi juga menyentil pihak internal yang menurutnya tidak memberi perlindungan kepada skuad Garuda. Ia menyayangkan sikap pejabat yang menyebarkan opini tanpa dasar, apalagi mengenai pertandingan yang sudah lama berlalu. Stop mengeluarkan statement yang membuat publik keliru, ujarnya. Pertandingannya sudah jauh berlalu, tidak ada gunanya dibahas lagi. Lebih baik fokus bagaimana Timnas Indonesia bisa lebih berprestasi ke depannya. Dengan pernyataan tegas ini, Asnawi berharap isu ruang ganti yang kembali diembuskan dapat dihentikan dan semua pihak lebih fokus mendukung kemajuan Timnas Indonesia. Laga Timnas Indonesia U23 kontra Myanmar pada Jumat 12 Desember malam WIB berakhir panas. Para pemain Garuda Muda tampak ramai-ramai memprotes wasit Hasan Mahfud Amar Ibrahim tepat setelah peluit panjang dibunyikan di Stadion 700 Tahun Anniversary, Chiang Mai. Pemicunya adalah keputusan kontroversial sang wasit yang meniup peluit akhir ketika Indonesia sedang mendapatkan lemparan ke dalam di wilayah permainan Myanmar. Bukannya memberi kesempatan bagi pemain Indonesia mengeksekusi throw-in, Amar Ibrahim langsung mengakhiri pertandingan. Situasi itu membuat sejumlah pemain Indonesia U23 bergegas menghampiri sang pengadil. Kapten tim, Ivar Jenner, memprotes keras keputusan tersebut hingga akhirnya diganjar kartu kuning. Pemain pengganti, Muhammad Ferrari, juga terlihat ikut berbicara dengan wasit tak lama setelah peluit akhir dibunyikan. Keputusan ini terasa sangat krusial karena Garuda Muda sedang butuh 1 gol tambahan untuk membuka jalan ke semifinal SEA Games 2025. Meski menang 3-1, hasil itu tidak cukup untuk menggeser Malaysia dari posisi runner-up terbaik. Sebelumnya, Indonesia sempat tertinggal lebih dulu lewat gol Min Mau pada menit ke-29. Namun tim Merah Putih bangkit dan menyamakan kedudukan melalui sontekan Tony Firmansyah jelang babak pertama berakhir. Harapan kembali hidup ketika Jens Raven mencetak gol pada menit ke-89, membalikan keadaan menjadi 2-1. Raven lalu menambah gol keduanya di masa injury time, sehingga Indonesia unggul 3-1 dan hanya tinggal membutuhkan 1 gol lagi untuk melenggang ke 4 besar. Sayangnya sebelum peluang itu benar-benar bisa dieksekusi, peluit panjang wasit menghentikan perjuangan Garuda Muda dan memicu protes besar dari para pemain Indonesia. Pelatih Timnas Indonesia U20, Nova Arianto,
menegaskan bahwa proses seleksi pemain di skuad Garuda Nusantara akan berlangsung murni dan adil. Ia memastikan tidak ada faktor non-teknis yang memengaruhi keputusan, termasuk latar belakang atau popularitas pemain. Fokus utamanya hanya satu, siapa yang paling cocok dengan filosofi permainan yang ingin ia bangun. Nova mulai mematangkan kerangka tim lewat agenda seleksi yang berlangsung pada 2-10 Desember 2025 yang dibagi ke dalam 2 tahap, 2-5 Desember dan 7-10 Desember. Para pemain yang dipanggil merupakan talenta-talenta baru yang diproyeksikan tampil di berbagai turnamen internasional sepanjang tahun 2026. Menurut Nova, TC kali ini dirancang untuk mencari pemain kelahiran 2007 yang tidak hanya unggul secara fisik, teknik dan taktik, tetapi juga paham cara bermain sesuai gameplay dan filosofi yang diusung oleh tim kepelatihan. Fokus kami adalah mencari talenta baru dari pemain kelahiran 2007. Kami ingin mendapatkan pemain yang kualitasnya lengkap, bukan sekedar fisik, teknik atau taktik, tapi juga yang bisa bermain sesuai gameplay yang kami rencanakan, ujar Nova, dikutip dari situs resmi PSSI. Pelatih asal Semarang itu menegaskan bahwa seluruh proses seleksi dilakukan tanpa pandang bulu. Semua pemain yang nantinya terpilih adalah mereka yang paling sesuai dengan standar dan identitas permainan tim. Saya tidak pernah melihat background pemain. Yang saya cari adalah mereka yang memahami filosofi permainan dan bisa menunjukkan kualitas terbaik, tegas ex-back Persib Bandung itu. Siapapun yang lolos berarti sesuai dengan standar yang kami tetapkan. Harapannya, mereka bisa tampil maksimal selama TC. Lanjut mantan pelatih timnas U17 tersebut. Setelah kerangka tim terbentuk, Nova akan mulai mempersiapkan rangkaian laga uji coba. PSSI dikabarkan menyiapkan 11 pertandingan uji coba untuk membantu memantapkan performa skuad U20 sebelum terjun ke ajang internasional. Persiapan panjang ini menjadi bagian dari proyek besar Timnas U20 menyongsong beberapa turnamen utama pada 2026, termasuk Piala AFF U20 yang biasanya digelar pertengahan tahun, dan kualifikasi Piala Asia U2027 pada akhir 2026. Kemenangan telak Timnas Indonesia U22 atas Myanmar ternyata tidak cukup untuk menyelamatkan langkah mereka di SEA Games 2025. Media Vietnam, The Tau 247, menjadi salah satu yang paling lantang menyoroti nasib pahit Garuda Muda, yang meski menang 3-1 tetap gagal menembus semifinal. Dalam laporannya, mereka menekankan bahwa Indonesia datang sebagai juara bertahan, namun performanya dianggap tak mencerminkan kualitas seorang kampiun. The Tau 247 menulis bahwa Indonesia memang menang besar, tetapi hasil itu tetap tak mampu membawa mereka lolos. Indonesia tetaplah juara bertahan SEA Games, tetapi kemenangan telak atas Myanmar tidak cukup, tulis media tersebut. Sejak pertandingan dimulai, Garuda Muda tampil agresif dan terus menggempur pertahanan Myanmar. Serangan datang dari berbagai arah, termasuk skema lemparan jauh yang selama ini menjadi ciri khas. Namun disiplin pertahanan Myanmar membuat upaya Indonesia berkali-kali mentok. Justru Myanmar yang mampu memberikan kejutan terlebih dahulu. Pada menit ke-30, Min Mau Uu melepas tendangan melengkung dari luar kotak penalti yang menghujam gawang Indonesia. Tertinggal 0-1, para pemain Indonesia meningkatkan intensitas permainan. Menjelang babak pertama berakhir, kesalahan fatal kiper Myanmar membuka peluang bagi Tony Firmansyah untuk menyamakan kedudukan menjadi 1-1. Gol tersebut menjadi pemantik kebangkitan Garuda Muda. Di babak kedua, Indonesia tampil semakin menekan. Operan silang, bola mati, hingga serangan dari second line dikerahkan, namun efektivitas penyelesaian akhir menjadi kendala besar. Myanmar bertahan sangat disiplin, membuat para pemain Indonesia mulai frustrasi. Harapan baru muncul di menit ke-88 saat Jens Reven memanfaatkan kemelut dan membawa Indonesia berbalik unggul 2-1. Namun skor itu belum cukup. Indonesia membutuhkan 2 gol tambahan untuk lolos ke semifinal. Di masa injury time, Reven kembali mencatatkan namanya di papan skor pada menit 90+5, membuat kedudukan menjadi 3-1. Sayangnya, seperti dijelaskan The Tau 247, kemenangan dramatis itu tetap gagal mengubah nasib Indonesia. Posisi Garuda Muda dan Malaysia di klasemen runner-up terbaik sama dalam jumlah poin dan selisih gol, tetapi Indonesia kalah produktivitas gol sehingga harus merelakan tiket semifinal.
Pada akhirnya, The Tau 247 menyimpulkan bahwa meski Indonesia menang dengan perjuangan keras hingga detik terakhir, hasil tersebut tetap terasa seperti kekalahan. Perjalanan penuh drama ini berujung pada kegagalan menyakitkan bagi sang juara bertahan. Setelah ditelusuri oleh admin, berita pertama tadi hanya karangan ya guys. Tujuannya untuk edukasi penonton, karena mulai marak berita karangan yang menyebar di YouTube. Penulis juga sudah memperingatkan agar hati-hati sebelum menyebarkan video ke rakyat Indonesia.